warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7R001 akan menyampaikan pembahasan materi tentang kepribadian dari tokoh Carl Rogers. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Silatul Rahma, M. Arif Al-Ghifari, Hafiz Al-Farizi, dan Aisyah Rifda Lutfiyah. Pembahasan pertama, tentu saja kita akan mengenalkan tokoh Carl Rogers ini. Beliau lahir pada 8 Januari 1902 di Oak Park, Illinois, dan meninggal pada 4 Februari 1987 di La Jolla, California. Ayahnya adalah seorang insinyur sipil dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Dia adalah anak keempat dari 6 bersaudara. Carl Rogers lulus dari University of Wisconsin pada tahun 1924 dengan gelar sarjana dalam sejarah dan mendaftar di Union Theological Seminary sebelum pindah ke Teachers College of Columbia University pada tahun 1926 untuk menyelesaikan gelar masternya. Dia memutuskan untuk mendaftar di program psikologi klinis di Columbia dan menyelesaikan gelar dokternya pada tahun 1931. Selanjutnya, pada tahun 1946, Rogers terpilih sebagai Presiden American Psychological Association. Rogers menulis 19 buku dan banyak artikel yang menguraikan teori humanistiknya. Selanjutnya, saya akan membacakan 19 hakikat pribadi fenomenologis dari Carl Rogers. Pertama, setiap organisme berada dalam dunia pengalaman yang terus-menerus berubah. 2. Organisme menanggapi dunia sesuai dengan persepsinya. 3. Organisme mempunyai kecenderungan pokok, yakni keinginan untuk self-aktualisasi diri. 4. Organisme mereaksi medan fenomena secara total. 5. Pada dasarnya, tingkah laku merupakan usaha yang berarah tujuan untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan. 6. Emosi akan menyertai tingkah laku dan seberapa penting tingkah laku dalam usaha aktualisasi diri. 7. Untuk memahami tingkah laku seseorang, itu harus memandang orang itu sendiri. 8. Self adalah kesadaran akan keberadaan dan fungsi diri yang diperoleh melalui pengalaman di mana diri, I atau me. 9. Self-struktur adalah suatu pola pengamatan yang bersifat utuh atau bulat, teratur, mudah bergerak, dan selalu konsisten dalam nilai-nilai lingkungan. Ke-10, apabila terjadi konflik dengan nilai-nilai, maka organisme akan merevisi gambaran dirinya dan diasimilasi. Ke-11, pengalaman yang terjadi dalam kehidupan seseorang maka akan diproses, ditimbulkan, diabaikan, diingkari, atau dikaburkan. 12, umumnya tingkah laku konsisten dengan self-concept. 13, tingkah laku yang didorong oleh kebutuhan organis yang tidak dilambangkan bisa tidak konsisten dengan self. 14. Organisme menolak menyadari pengalaman sensorik yang tidak dapat ditimbulkan dan disusun dalam kesatuan self-structure-nya. 15. Psychological adjustment terjadi apabila dapat menampung semua pengalaman dalam konsep diri. 16. Setiap pengalaman yang tidak sesuai dengan self-structure akan diamati sebagai ancaman atau threat. 17. Khusus dalam kondisi bebas dari ancaman, struktur self dapat diamati dan diuji. Apabila organisme mengamati dan menerima semua pengalaman orang lain, maka dia akan lebih mengerti individu yang berbeda. 19. Semakin banyak individu mengamati dan menerima pengalaman sensorik ke dalam self-nya, kemungkinan nilai-nilai semakin besar. Struktur kepribadian. Yang pertama yaitu organisme. Organisme yaitu makhluk fisik dengan semua fungsi baik fisik dan psikis, kesatuan sistem, sehingga satu bagian akan mempengaruhi bagian lain. Setiap perubahan memiliki makna pribadi dan tujuan. Makna pribadi dan tujuannya yaitu untuk tujuan aktualisasi, mempertahankan dan mengembangkan diri. Realitas subjektif
yaitu organisme menganggap dunia seperti yang dialami dan diamatinya. Yang kedua yaitu medan fenomena. Medan fenomena adalah keseluruhan pengalaman baik internal maupun eksternal, disadari maupun tidak disadari. Lebih tepatnya merupakan seluruh pengalaman pribadi seseorang sepanjang hidupnya di dunia dan sebagaimana persepsi subjektifnya. Yang ketiga yaitu self. Menurut Rogers, the self adalah aspek struktur dan proses teori liar pengalaman fenomenologis. Pengalaman fenomenologi sendiri adalah salah satu aspek dari pengalaman kita yang ada di dunia, yaitu salah satu yang menemui pengalaman sadar kita adalah pengalaman mengenai diri kita sendiri atau self. Self atau konsep self menggambarkan kumpulan seperangkat persepsi yang menggambarkan berbagai peran, misalnya diri sebagai siswa, pekerja, mandor, atlet, musisi, dan artis sekaligus. Konsep self terbagi menjadi dua, yaitu real and ideal self. Real self adalah kondisi individu kita saat ini. Sedangkan ideal self adalah konsep diri yang individu inginkan untuk dimiliki atau kondisi yang diharapkan dalam diri individu. Untuk membuktikan teori ini sesuai atau tidak, Rogers membagi menjadi dua konsep lagi, yaitu kongruen dan inkongruen. Inkongruen adalah ketidakcocokan self yang dirasakan dalam pengalaman aktual disertai pertentangan dan kekacauan batin. Sedangkan kongruen adalah situasi pengalaman diri diungkapkan dengan seksama dalam sebuah konsep diri yang utuh, integrasi, dan sejati. Selanjutnya yaitu dinamika kepribadian. Rogers meyakini bahwa manusia dimotivasi oleh kecenderungan atau kebutuhan untuk merealisasikan, memelihara, dan meningkatkan kebutuhan dirinya. Sebenarnya manusia memiliki kebutuhan lainnya, yaitu positive regard, self-consistency, and self-actualization. Positive regard sendiri yaitu penerimaan positif, di mana penerimaan positif adalah kebutuhan dasar manusia akan penerimaan diri di lingkungannya. Penerimaan yang dimaksud bisa berupa pengakuan, kasih sayang, kehangatan, sahabatan, pengagungan, penghargaan, dan semisalnya. Penerimaan positif ini terbagi menjadi dua, yaitu conditional positive regard and unconditional positive regard. Conditional positive regard yaitu penerimaan positif yang bersyarat, yang artinya bahwa seseorang akan memperoleh penerimaan positif apabila ia berperilaku atau bersikap dengan yang diharapkan dan diterima oleh orang lain. Yang kedua yaitu unconditional positive regard, yaitu penerimaan positif yang terjadi tanpa adanya syarat apapun. Tidak peduli bagaimana seseorang itu berperilaku, maka ia tetap mendapatkan penerimaan. Self-consistency atau congruence and congruence, yaitu dinamika kepribadian seseorang yang senantiasa berupaya untuk mempertahankan konsistensi antara persepsi diri atau self-perception and juga kesesuaian antara persepsi tersebut dengan pengalamannya. Menurut Rogers, organisme berfungsi untuk memelihara konsistensi keadaan tanpa konflik dari persepsi diri dan kongruen antara persepsi self dengan pengalaman. Yang terakhir yaitu self-actualization. Motif aktualisasi diri berfungsi untuk mendorong perkembangan manusia melalui diferensial organ fisik, perkembangan fungsi psikis, dan pertumbuhan. Ada banyak kebutuhan, tetapi semuanya tunduk melayani kecenderungan dasar organisme untuk aktualisasi, yaitu yang pertama, kebutuhan pemeliharaan atau maintenance, yaitu kebutuhan yang timbul dalam rangka memuaskan kebutuhan dasar seperti makanan, udara, keamanan, serta kecenderungan menolak perubahan dan mempertahankan keadaan yang sekarang. Yang kedua yaitu peningkatan diri atau enhancement. Walaupun ada keinginan kuat untuk mempertahankan keadaan tetap sepertinya apa adanya,
orang tetap ingin belajar dan berubah. Kemudian pengaplikasiannya ada teknik riset. Rogers menjadi pelopor riset ilmiah dalam konseling dan psikoterapi pendekatan yang dipakainya. Antara lain itu apa? Seperti konteks analisis, kemudian ada rating scale, dan juga ada teknik quiz. Nah, kemudian ada psikoterapi. Rogers menamakan teknik terapinya tadi dengan terapi berpusat pada klien. Nah, terapi ini dikemukakan dalam paparan yang sangat sederhana. Dan jika proses terapi tadi berjalan, maka dapat diharapkan hasilnya bisa mengembangkan klien ke arah yang dikehendaki. Jadi, terapi Rogers tadi dapat dijelaskan melalui 3 faktor. Yang pertama ada kondisi, kemudian proses, dan yang ketiga adalah hasil. Nah, kemudian ada kondisi. Nah, menurut Rogers tadi, agar proses terapi dapat berlangsung, dibutuhkan 3 kondisi yang harus ada dalam bentuk yang memenuhi syarat. Yang pertama, klien yang mengalami kecemasan, berarti dia harus mendatangi terapis untuk mencari bantuan. Kemudian yang kedua, terapis tadi menunjukkan kepada klien bahwa konsep dirinya tadi kongruen. Maksudnya apa? Menerima positif klien tanpa syarat dan bersikap empatik. Kemudian yang ketiga itu adalah kontak antara klien dengan terapis. Ya, kontak ini dilakukan dalam waktu yang cukup panjang. Kemudian ada prosesnya. Jika kondisi terapeutik kongruen tadi, yaitu penerimaan positif tanpa syarat, empati, telah ada, proses perubahan terapeutik dapat mulai digerakkan. Ya, walaupun setiap klien itu masalahnya pasti unik. Nah, proses perbaikan kepribadian dapat diletakkan dalam suatu kontinuum dari sangat defensif menjadi sangat integratif, yang mana proses tadi dibagi dalam 7 tahapan. Nah, ke-7 tahap tadi, yang pertama itu adalah klien tidak mau mengkomunikasikan dirinya. Jadi, apa yang terjadi di diri dia, apa yang terjadi dalam hidup dia, masalah yang dihadapi, dia itu tidak bisa menceritakan kepada orang lain, merasa kaku, tertutup, dan menolak untuk berubah. Jadi dia itu tidak menyadari apa masalah yang terjadi dan juga apa yang sedang dia hadapi. Kemudian proses yang kedua dapat terlihat sikap kakunya itu berkurang. Mereka membahas kejadian eksternal, kemudian orang-orang yang terlibat dalam masalahnya tadi, dan mereka membahas perasaannya sendiri seolah-olah perasaan itu fenomena objektif. Kemudian di tahap yang ketiga, klien semakin bebas membicarakan dirinya sendiri. Jadi sudah mulai bisa berekspresi, bisa bercerita lebih terbuka. Kemudian di tahap keempat, klien tadi sudah mau berbicara tentang perasaannya. Tapi berbicaranya tadi tuh bukan tentang perasaan yang sekarang. Jadi dia menceritakan tentang bagaimana ketika dia menghadapi masalah tadi, ketika pertama kali dia merasakan sesuatu di saat dia tertimpa hal-hal tadi itu secara mendalam. Dan di tahap yang kelima, klien sudah mulai mengalami perubahan dan pertumbuhan yang penting. Seperti halnya mereka dapat mengekspresikan perasaannya saat itu. Ya, walaupun simbolisasi perasaan itu belum tentu tepat, tapi sudah terlihat perkembangan dan pertumbuhan yang pesat. Dan di tahap yang selanjutnya, yaitu tahap ke-6, ditandai dengan pertumbuhan yang dramatis. Maksudnya klien tadi dia bergerak mantap untuk mendekati fungsi yang utuh ataupun aktualisasi diri. Jadi dia sudah mulai menyadari dan juga bisa menerima masukan secara bebas. Dan puncaknya, yaitu tahap ke-7, terjadi di luar suasana terapeutik. Klien sudah mencapai fungsi seutuhnya, maksudnya become fully functioning. Jadi mereka sudah mampu untuk mencintai dan bersikap empati kepada orang lain. Baiklah, cukup sekian pemaparan materi tentang kepribadian Carl Rogers oleh kelompok 7 ruang R001. Bila ada salah kata dan juga pemaparan materi yang kurang jelas, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.